أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama tentunya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beriring dengan malam-malam yang penuh barokah, alam istimewa yang diberikan oleh Allah kepada khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, inilah yang patut kita syukuri pribadi kita masing-masing. Tanpa daripada pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa mampu melaksanakan malam-malam yang penuh barokah ini. Nah, oleh karena itu, iman inilah, tekad yang sungguh-sungguh inilah yang membuat kita tegar menghadapi serba kekurangan di siang hari dan juga di malam harinya, terutama kurang tidur. Kita sadari di balik janji Allah yang mana ibadah di malam Lailatul Qadar, Allah janjikan kita mendapatkan nilai lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu hitungannya sekitar 83 tahun lebih. Dan kita masing-masing yakin, terutama yang tua, rasanya nggak akan sampai 83 tahun lagi. Ya Pak Bu ya. Jadi sangat rugi kalau kita tidak memaksimalkan malam-malam ganjil. Nah, oleh karena itu anggaplah ya malam-malam ganjil tahun ini khususnya itu kita diberikan waktu yang terakhir dalam kehidupan ini. Ini supaya kita termotivasi. Salah satu contoh ya, guru kita almarhum Ustadz Dadang ZMK tahun kemarin terakhir baca. Tidak menutup kemungkinan kita terakhir di tahun sekarang mengalami Ramadan. Nah, sehingga dengan demikian kita bagaimanapun keadaannya harus meraih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan nanti malam-malam selanjutnya kita lebih semarak lagi, lebih semangat lagi, terutama generasi muda, anak-anak kita. Di sini belum saya lihat di antaranya anak-anak Pak Abu, belum ada. Anak Pak Jagat, ya. Nah, ini usahakan sebab bagaimanapun anak-anak kita itu generasi yang akan datang. Yang melanjutkan perjuangan kita orang tua itu anak-anak kita. Nah, jangan sampai nanti putus generasinya. Ini berbahaya nih. Putus generasinya otomatis paling tidak mengganggu daripada perjuangan kita. Nah, ini yang perlu jadi pikiran kita ya, menjadi cari solusinya bagaimana agar generasi anak-anak kita sama seperti kita orang tuanya. Begitu akur, begitu harmonis, begitu kerjasamanya dalam hal apa saja terwujud. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana anak-anak kita
Sementara perjuangan ini masih panjang. 5, 10, mungkin 20 tahun yang akan datang. Nah, jadi yang kita khawatirkan, jangan sampai apa yang sudah dirintis orang-orang tua kita itu terbengkalai karena generasi kita tidak ada. Nah, Allah ingatkan dalam surat As-Saff, kita ambil ibrah pelajaran, ya. Dalam surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah shaf'an kanahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai siapa? Alladzina yuqatiluna fi sabilillah shaf'an, yaitu orang-orang yang mereka berperang dalam fisabilillah dalam keadaan shaf, yang rapi, disiplin. Berarti salah satu keberhasilan yang diberikan oleh Allah kalau kita shafnya rapi. Nah, ini perlu sadari ini kita sebagai jamaah, ya. Apa yang sudah menjadikan program kita baik berdasarkan nas Quran dan hadis, ini harus tersusun rapi. Siapapun nanti imamnya, yang alhamdulillah sekarang ini masih diamanahkan oleh Ustaz Abu. Ini dasar, ya. Kalau kita ingin berhasil, rapikan shaf kita. Jangan kita banyak pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan ini yang membuat kita lemah. Lihat, di antara ibrah hampir gagalnya Rasulullah dalam perjuangan. Dalam perang apa itu, Ustaz Hasan? Perang Uhud. Coba perhatikan. Kenapa kok sampai gagal? Karena tidak disiplin. Kata Rasulullah, pasukan panah tetap di atas, jangan turun. Jaga. Tapi karena tergiur, wah kalau saya nggak turun, wah nggak bagian ghanimah nih. Nah, itulah penyakit, Pak Bu. Tidak menutup kemungkinan, ya, ibrah pelajaran yang disampaikan dalam perang Uhud ini akan terjadi kepada kita. Sekali lagi, mari kita pribadi masing-masing jamaah, ayo atur shafnya, disiplin. Selama yang diinstruksikan adalah jelas nas Qur'annya, jelas hadisnya, sami'na wa ta'na. Jauh bagaimanapun, capek bagaimanapun, mungkin harus keluar dana tidak sedikit demi merapatkan shaf kita harus sami'na wa ta'na. Kemudian di situ ada ayat kana bunyanun marsus. Lihat dalam perang ada prajurit, ada apa? Komandan. Satu sama lain tidak merasa saya yang paling hebat. Nggak ada. Semuanya amanah sama. Komandan kah, prajurit kah, semuanya sama. Bagaimana memenangkan perjuangan ini? Begini juga kita ini. Pak Cipto kah, Pak Jagat, Pak Abu kah,
Di hadapan Allah sama semua dengan kita. Nah, ini yang perlu ya, jangan sampai nanti timbul hal-hal yang melemahkan kita. Oh, yang capek saya doang selama ini. Itu hati-hati nih. Kayak yang banyak korban saya aja nih. Sementara masih jauh perjuangannya, perbaikannya. Ini hati-hati bahasa ini. Maka disitulah kita masing-masing, pengorbanan tenaga kah, pikiran, harta kah, jaga dengan ikhlas. Sebab salah satu di antara faktor keberhasilan dalam kita berjuang itu keikhlasan. Sebab iblis sendiri tidak mampu menyesatkan orang-orang yang mukhlis. Sebab orang yang mukhlis ya, dijolimi kah, disakiti kah, dia nggak ada. Balas dendam tuh nggak ada, apalagi ke saudara kita sendiri. Nah, ini sekali lagi yang perlu kita jaga masing-masing pribadi jamaah. Baik kita sebagai suami maupun istri, hayu atur sopnya, dan bagaimana kita seperti sebuah bangunan yang kokoh. Lihat di hadapan kita, bangunan ini bisa tegak kan karena kerjasama ini. Tidak ada satu sama lain merasa yang lebih. Ini bro nih, Pak Bu, kata besi, saya yang paling hebat, kalau tanpa saya nggak akan mungkin tegak ini. Lalu kata semen apa? Kamu tegak kan karena ada saya semen. Akhirnya satu sama lain mengungkit semuanya tuh. Kalau masing-masing komponen ini merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, begitu pula kita, ya, perjalanan nanti ke depan, alhamdulillah kalau memang kita selama ini sudah tenaga iya, uang juga, alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah. Jangan kita tepuk dada gitu kan. Jangan. Sebab semata-mata kita bisa seperti itu karena hidayah Allah. Nah, mudah-mudahan ya, ibrah di zaman Rasul, para sahabat, baik keberhasilan kegagalannya jangan sampai terulang di kita kalangan jamaah, khususnya misisi Islam wilayah Banten. Kita sudah diberikan kemudahan nih. Kalau lihat sejarah dulu kita pengen punya tempat, uang sudah kumpul, ya susah nyari tempatnya. Bahkan sudah kumpul hampir habis uangnya, belum dapat juga. Ternyata mungkin dengan kesabaran kita, keikhlasan kita, inilah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Satu kemudahan ya diberikan oleh Allah. Nah, sekali lagi semuanya ini bisa terwujud karena kita satu sama lain bekerja sama bagaimana caranya untuk tempat ini bisa dimaksimalkan untuk tempat pembinaan daripada anak-anak dan cucu kita. Kemudian Allah sudah ingatkan lagi dalam ayat lain. Ini ayat ini sering disampaikan oleh para guru-guru. Kita ulang kembali. Dalam surat Ali Imran, di situ ada bentuk perintah, ada bentuk larangan ayatnya. Nah. Apa saja perintah-perintahnya yang Allah ingatkan pada kita? Ali Imran ayatnya 104.
Sudah ketemu belum? Sudah ada yang ketemu? Silakan baca yang sudah ketemu. Menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat berapa tadi? 104. Ayat sebelumnya itu ada di situ lafaz yang bunyi wa tasimu bihablai jami'ah wala tafarraqu. Ayat berapa itu? 103-nya. Apa artinya? Wa tasimu bihabli jami'ah. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah. Maksudnya tali Allah adalah dinullah. Nah, kita bekerja selama ini, ya, siapapun pribadinya itu berdasarkan petunjuk daripada Allah itu sendiri. Semata-mata kita berdasarkan petunjuk Allah sendiri. Siapapun kita, rujukannya Allah, rujukannya Rasul. Bukan kemauan kita, ya, tapi bersandarkan daripada petunjuk Allah. Jadi wa tasimu bihabi jami'ah, bertegang teguhlah kamu semuanya. Apapun kita tugasnya, apapun kita sebagai yang diamanakan, ayo sama pegang kita. Qur'annya sama, contohnya sama Rasulullah. Makanya di situ ada bentuk perintah. Berarti kita wajib bersatu, wajib berjamaah. Kemudian ada bentuk larangan, wala tafarraqu. Jadi bersatu, berpegang teguh kita wajib. Apapun tugas kita masing-masing, selama ikatan kita dengan Al-Quran Sunnah. Yang kedua, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Memang ada yang berpecah belah, sampai hari ini banyak. Ya, harokah-harokah yang ada selama ini mereka sudah berpecah belah, tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Padahal Rasulullah sudah menjamin pada kita dalam satu hadisnya, taraktu fikum amrayn ma tamasaktum bima walan tadilu, kitabullah sunnatun nabi.
Aku tinggalkan kepada kamu sekalian umat Islam dua perkara. Selama kamu berteguh kedua perkara tadi, tidak akan sesat, tidak akan berpecah belah. Jadi yang menyebabkan kenapa kita jumlah mayoritas, ulama banyak, kiai banyak, kalau nggak bersatu, karena sandarannya tidak satu. Bahkan kebanyakan sandarnya kepada ulama. Al-Quran, hadis sahih malah dipinggirkan. Seperti inilah nasib kita. Ya, belajar kita dari harokah-harokah lain yang mereka mungkin jumlah besar banyak, tapi sebagaimana hadis yang tempo hari, seperti makanan yang dikerubutin atau seperti buih di lautan, nggak punya harisma, nggak punya wibawa. Nah, ini jangan sampai kita jamaah Islam seperti itu. Maka untuk menjaga harisma tadi, jangan kita keluar masing-masing daripada Quran Sunnah. Jadi jangan kita berpecah belah. Wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan falafa bainakum wa bikum. Ingatlah nikmat Allah tatkala kamu dahulunya dalam bermusuh-musuhan. Ya mungkin ada pengalaman dan kira termasuk orang tua kita padahal belum kenal misi kan, apaan itu misi? Kok masa sholatnya tangan digerak-gerakin begini, kayak main-main aja. Kan udah dianggap musuh misi Islam dulu ya padahalnya. Kok lain? Kok Qiyam Ramadan ini malam, yang lain sore semua di mana-mana, ulama-ulama sore. Ini secara nggak langsung sudah memusuhi cara ibadah Islam ini. Begitu dengan ingin tahu, belajar, baru alhamdulillah orang tua kita sampai hari ini tidak berubah. Kenapa kita yakin? Ya, apa yang kita selama ini jalankan sudah sesuai dengan Quran Sunnah. Nah, setelah disatukan, ayo jangan sampai kita pisah lagi. Toh tidak sedikit di kalangan kita yang jamaah, baik yang lama kan. Kenapa mereka bepergian? Padahal kita nggak usir, enggak. Jelas mereka tidak mau diikat dengan Quran Sunnah. Ini hati-hati. Dan perlu disampaikan, ya, walaupun kita jumlahnya kelihatan kecil, di hadapan orang kafir kita diperhitungkan. Jangan memahami misi Islam ini. Kenapa kok begitu? Apalagi kalau sampai seperti NU umpamanya gitu, misi Islam, wah, beres Pak Jagat tuh. Andai karena jam misi seperti orang-orang NU yang sudah ribuan bukan jutaan, saya yakin udah kita bisa menikmati sistem Islam itu. Kenapa memang kita tujuan Islam ini misi Islam kan kesana akhirnya kan? Bagaimana kita bisa menegakkan syariat Islam, mulai dari pribadi, rumah tangga, berjamaah, dan terakhir adalah bagaimana membuat daulah Islamnya. Itu tujuan akhir kita. Termasuk kita bangun tempat ini nih Pak Jagat. Apa tujuannya? Bagaimana mencerdaskan generasi kita paham Islam, yakin Islam, dan perjuangkan Islam. Kan itu tujuan kita. Nah, ini yang perlu sekali lagi, ya, jaga persatuan jamaah kita, jauhkan perpecahan.
Kita sadar memang pribadi masing-masing punya kelemahan kekurangan. Tapi jangan dijadikan alasan untuk kita harus saling berpecah belah. Pak Abu punya kekurangan, Pak Jagat punya kekurangan, Pak Cipto punya kekurangan, termasuk pribadi saya sendiri. Di apa? Ya saling mengerti aja udah. Saling memahami. Itu aja. Ya syukur-syukur kita bisa perbaiki kekurangan jamaah kita masing-masing dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut. Kan kadang-kadang kita salah kaprah gitu kan, mau menasihati saudara kita, tapi dengan bahasa-bahasa kadang-kadang bahasanya di Jakarta, kedengaran di Tangerang gitu kan. Ini jangan seperti itu. Datangin ke rumahnya, silaturahim ke Pak Jagat, kalau kita tahu umpamanya kan. Tunjukkan kasih sayang kita, jangan sampai saudara kita berlarut-larut dalam kondisi salah umpamanya. Siapapun pribadinya, kalau kita dinasihati dengan cara begitu, insya Allah nggak akan ada tersinggungan. Bab fitrahnya manusia itu nggak mau disalahkan. Tinggal bagaimana Rasulullah dalam menasihati sahabat-sahabatnya. Contoh Anas bin Malik, berapa lama dia jadi pembantu Rasulullah. Suatu saat disuruh ke pasar beli sesuatu, kok lama nggak datang-datang, Anas kemana nih? Bagaimana sikap Rasulullah? Dia cari. Namanya masih remaja kan? Begitu dilihat lagi main-main. Enggak, Rasulullah ambil kayu, enggak. Kurang ajar nih. Udah lama ada. Enggak begitu Pak Jagat. Dia datengin, dia pegang. Anas kemana? Dirangkul. Tuh, lihat akhlaknya Rasulullah. Memberikan contoh kepada kita bagaimana sikap keteladanan Rasulullah melihat kesalahan seseorang dengan kasih sayang. Nah, ini yang sekali lagi ya, Allah sudah memberikan pertama perintah kewajiban, yang kedua larangan. Insya Allah kalau pribadi kita masing-masing, ya, baik kita sebagai istri, bagaimana bisa menyatukan dengan yang lain, dan istri-istri jamaah, ya, insya Allah kita nggak akan ada timbul saling kecurigaan satu sama lain. Fasbatum binikmatihi ihwana, maka jadilah kamu nikmat sebagai satu saudara. Otomatis yang akan timbul nanti, ya, dengan kita menyatukan diri, mencegah perbedaan, perpecahan, yang ada adalah timbul persaudaraan. Alhamdulillah jadi jamaah Islam. Terasa manfaatnya di kala susah maupun di kala senang. Dan memang harus seperti itu. Susahnya alhamdulillah ada perhatian. Senangnya alhamdulillah saya bisa bantu. Ya, apa menjadikan program wilayah Banten sendiri. Jadi sekali lagi dalam kita berjamaah harus bisa saling merasakan manfaatnya. Sebagaimana Rasulullah sudah memberikan contoh dan para sahabat
dalam kita membangun suatu kekuatan jamaah. Wa kuntum ala syafahul dim minanar. Dan kamu dahulunya dalam kondisi jarak jurang akan masuk neraka. Sebelum kita menjadi orang beriman, otomatis ya kita dulunya calon neraka. Setelah berjamaah, kenal Quran, kenal Allah, kenal Rasulnya, alhamdulillah secara nggak langsung dengan misi Islam kita diselamatkan daripada azab neraka. Karena di misi Islam selalu bicara Quran dan Sunnah. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang muda yang tua ya sampai kapanpun tetap kita berjamaah. Ada sedikit cerita ya, jamaah kita ibu-ibu di Cijantung, dia pindah rumahnya ikut anaknya di Cipondoh. Apa kata ibu itu? Walaupun saya pindah, jangan saya pecat jadi jamaah Islamnya. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena merasa nikmatnya jamaah misi Islam. Sekarang udah meninggal orangnya. Jangan saya dipecat di jamaah misi Islam walaupun sudah nggak tinggal di Jantung lagi. Nah, itulah buah ya. Kalau kita memang baik dengan siapapun juga, baik ini kan bukan hanya dengan materi aja, ya, dengan lisan kita, dengan sikap kita, insya Allah. Supaya orang-orang berjamaah di masjid Islam bisa betah, nikmat, enak, karena sikap kita para pengurus kalian. Kadzalika yubayyinu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kamu sekalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk. Dari perjalanan kehidupan kita masing-masing, ya, yang bangun, yang jatuh dan lain-lain. Kalau kita masih tetap istiqomah, insya Allah. Bagaimanapun kondisinya, kita ingin bersama barisan misi Islam. Ayat selanjutnya, wa taqum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan harus di antara kalian ada seorang sebagai umat, sebagai pribadi yang selalu mengajak, mengimbau, menyeru kepada yang baik. Bahasa kita selalu baik dengan siapapun juga, terutama dengan sama jamaah, dengan orang pun juga, terutama dengan lingkungan kita di sini. Sebagian yang pernah sampaikan, ya, bagaimanapun lingkungan di sini adalah kita perlu. Kita jadikan lingkungan ini adalah benteng kita. Ada apa-apa nanti di sana, lingkunganlah yang akan membackup-nya, melindungi kita. Sebagaimana ya yang dialami saudara kita, alumni di Sungai Rumbai, ada tuduhan pengajian kita adalah sesat. Tapi karena wali nagarinya tahu pengajian kita pernah ikut ngaji, wali nagarinya langsung ini menjelaskan. Ini contoh, ya. Jadi bagaimanapun mereka jahiliyahnya, bagaimana tanamkan kepada mereka satu kebaikan. Alhamdulillah, ya. Jamaah kita di Sungai Rumbai aman sekarang.
Ini tugas kita semuanya, ya, termasuk Pak Jagat, Pak Bupati Cipto. Bagaimana lingkungan kita sini nih bisa mendukung, paling tidak simpati. Akan nanti buat program-program untuk apa? Ajak mereka, apakah nanti adakan hitanan massal Idul Adha nanti, ajak mereka, ayo gratis. Kalau perlu ada keluarga yang sakit, kita bantu, nggak apa-apa. Sekemampuan kita. Nah, itulah diantaranya salah satu upaya kita, ya, dengan ahlul karimah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan sih diharapkan mereka mau ikut berjamaah, ya mau ikut ngaji di sini. Pengen kita begitu, Pak Bu ya. Tapi mungkin itu perlu proses. Yang penting kita berbuat dulu terus. Bab yang kita waspadai, ya, tidak mungkin nantinya ada orang yang menghasut kita melalui orang-orang di sini. Ini yang perlu diantisipasi kita. Yang penting kita berusaha, ya, pendekatan kepada masyarakat. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar. Di antara kita harus ada yang tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Berarti istilah kata Pak Jagat cuma tugas guru-guru lah. Bagaimana menciptakan, ya, daripada generasi tadi yang bisa pandai bicara dengan baik. Maka nanti, ya, bagi-bagi tugas. Bagian pembinaan silakan siapa, bagian pokoknya bangunan siapa silakan. Kalau ini kerjasama, insya Allah, ya, jalan. Kan gak mungkin Pak Jagat suruh dakwah kan? Nah, inilah hasil nanti pendidikan di sini bisa menghasilkan orang-orang yang amal ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika muflihun. Mereka itulah orang-orang yang apa? Beruntung, sukses, berhasil. Jadi ada pembagian tugas. Tugas pengembangan fisiknya silakan, ya. Tugas untuk mengembangkan pendidikannya silakan. Jadi sekali lagi, kebersamaan, persatuan ini syarat mutlak kalau kita ingin berhasil. Apapun kerja keras kita, apapun pengorbanan kita, jangan kita merasa lebih daripada yang lain. Jangan. Ayat selanjutnya, wala takunu kaladzina tafaraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini ancamannya. Dan jangan kamu seperti apa? Orang yang selalu memecah belah. Tukang memecah belah. Kenapa harus jelaskan begini? Ini pasti ada. Jangankan di zaman sekarang. Rasul masih hidup, itu sudah ada. Tokoh-tokoh munafiknya. Kan tukang mencabar ini kan munafik kan? Ya ikut sholat bareng, berjamaah bareng. Nah, kita jangan seperti itu. Kusak-kusuk kemana-mana untuk memecah belah di antara kita, jangan. Kenapa? Yang rugi kita. Di hadapan jamaah kita sudah jelek, di hadapan Allah, ya ancaman nerakanya sudah siap. Jadi sisi lain kita sudah resiko, ya. Ada orang seperti itu. Yang penting pribadi-pribadi kita jangan termasuk orang yang selalu memecah belah, mencari-cari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan
pribadi keluarga masing-masing. Wa ulaika lahum azabun azim. Bagi mereka yang ngapain? Yang mencari kesalahan tadi, azab yang pedih. Saya pernah ngalamin pengalaman di zaman almarhum Abdullah Nafi. Sekalipun mereka orang yang kaya, Haji Nur Taji namanya. Almarhum nggak peduli. Kalau akan memecah belah, dia usir itu. Nggak perlu dengan kekayaannya. Gelagatnya tahu akan merusak jamaah, dia usir almarhum. Ini perlu, ya. Demi untuk menyelamatkan kita, wadah kita, ada kata orang seperti itu, udah, nggak usah ngaji lagi lah. Kan ketuaan Pak Bu nanti orangnya kan, suka kosak-kosuk kemana kemarin, mungkin ke Pak Zipo beda, ngomong ke Pak Jagat beda nanti. Ini hati-hati nih. Di satu sisi, risiko dalam kita berjuang selalu ada. Sunatullah seperti itu. Jangankan kita, Rasul pun juga ngalamin. Tapi kita jangan berhenti terus. Kemudian dalam ayat lain, ini bentuk yang akan memecah-mecah belah kita. Lihat dalam surat Al-Asr, Al-Hujurat 49. Surat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini jelas ditujukan kepada orang beriman. Surat 49 Al-Hujurat sudah. Ayatnya mulai 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang yang beriman. Adalah nahi lagi di situ. Jangan apa di situ? Mengolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain. Sampai dijelaskan lalu kenapa nggak boleh? Asa ayakunu khairal minhum. Boleh jadi kaum yang kita olok-olok itu lebih baik daripada kita. Di dalam kita dakwah nggak boleh. Sekalipun mereka tuh rusak bagaimanapun, jelek bagaimanapun, tugas dakwah. Jangan lihat kekurangannya, kejahilannya. Mungkin sisi lain ada baiknya mereka. Contoh umpamanya, orang-orang Nahdiyin umumnya Pak Bu, baca Qur'annya bagus-bagus. Ya, memang spesialisasi mereka begitu. Itu sisi lain. Makanya wajar kalau katakan jangan kita mengolok-olok satu kaum, satu harokah umpamanya yang lain. Boleh jadi kita, mereka lebih kepada kita. Contoh lain, ada yang harokah itu sudah mewajib menjadikan persyaratan kalau menjadi ikut di sini bergabung, jangan sampai membiasakan diri bakar uang dengan sadar. Kan bagus kan? Paham nggak Pak Bu maksudnya bakar uang? Itu ada itu. Yang biasanya rutin bakar uang, begitu ikut dia nggak bakar uang lagi. Ya, rokok kan dibakar uang Pak.
Mereka lebih baik dari kita gitu. Kita belum bisa mendisiplin seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa berhenti Pak Jagat ya. Nanti mudah-mudahan. Kita doakan aja. Karena bagaimanapun nggak ada nilai ibadahnya itu. Tapi pembahasan itu sudah tuntas. Ya. Lantai 4 dengan Ustaz Yoga. Itu sudah kami tumpahkan Quran, hadis, Bulughul Maram. 1,5 jam tapi ternyata itu masih diperbolehkan. Alhamdulillah bisa masuk roda. Saya baiat ke dia. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan kita tinggal doakan aja yang masih belum bisa berhenti, mudah-mudahan berhenti. Itu aja doa kita. Ya. Insya Allah mungkin nanti bisa banyak manfaat lain, masih banyak. Yang membutuhkan masih banyak. Ini jangan kita jangan kita jelekkan, nggak perlu dakwakan. Belum bisa berhenti ya, biarin aja udah gitu. Jangan jadikan alasan untuk menjadikan perpecahan kita, jangan Pak Cipto. Doakan mudah-mudahan ya Allah, saudara saya bisa berhenti gitu. Gitu aja. Ya, jadi itu salah satu contoh yang makanya Allah ingatkan jangan kita saling mencela satu sama lain. Kelompokah, pribadikah, jangan. Walaupun jelas-jelas itu ada sesuatu kelemahan jangan. Ada hal yang lebih penting lagi ya, bersatu itu lebih penting daripada harus kita berpecah belah. Ya beda kalau udah masalah prinsip akidah itu udah nggak ada kompromi lagi. Kalau masalah rokok masih ada toleransi Pak Jagat. Toleransi Ustaz Mandul langsung diponis. Tapi kalau udah masalah syirik, itu udah nggak ada kompromi lagi kalau syirik mah. Persoalannya melebar nanti. Jadi itulah makanya sangat pantas kalau sampai menganjurkan begitu. Ini orang beriman nih kita. Ini kan beriman kan? Saya ulang, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita orang beriman nih bisa menjaga kekurangan, kelemahan saudara kita masing-masing. Wah enak kita kalau bisa ada pengertian begitu. Contoh lain, mungkin saja ada di antara jamaah kita ini anaknya masih jahiliyah umpamanya. Pakai jilbabnya masih kadang-kadang. Apakah harus kita omongin kemana-mana kan? Kan nggak menyelesaikan masalah. Ya, nah ini yang perlu kita jaga masing-masing. Jangan kita masing-masing merasa yang baik. Wala nisa'um minisa'i. Dan tidak boleh seorang perempuan mengolok-olok perempuan lain. Ini khususnya ibu-ibu nih, Bu. Ya, jaga lisan kita, jangan saling menjelekkan di antara sesama kita, istri-istri jamaah. Kalau lihat salah istri jamaah kita, datangin, nasihati dengan bahasa yang baik. Kalau belum berubah juga, ya doakan aja. Kan kita dulu punya pengalaman jahiliyah dulu kan. Istri Pak Cipto juga pernah dulu jahiliyah kan. Termasuk istri saya juga, Pak Abu juga. Bagaimana masa jahiliyah dulu kita? Kan lihat kebenaran itu seakan-akan kita benar aja gitu walaupun salah. Ya, ini pengalaman kita waktu jahiliyah, nggak semudah itu kita bisa meluruskan seseorang. Perlu ya kesabaran kita, perlu ya silaturahim kita. Yang penting kewajiban kita berusaha meluruskan, mengingatkan itu aja. Jadi jangan diantara ibu-ibu kita, istri kita itu saling mencela sama lain.
Asa ayakuna khairan minhun. Boleh jadi istri jamaah yang kita cela mereka lebih bagus daripada kita. Contoh mungkin ya, yang kita cela mereka rajin tahajudnya, rajin saum sunat Senin Kemisnya, rajin duhanya. Beda dengan kita. Umpama nih kan, ada sesuatu yang lebih di situ. Nah, insya Allah kalau kita suami-suami bisa menjaga, istri-istri kita bisa saling menjaga, insya Allah utuh jamaah kita, indah dalam kita berjamaah. Apalagi? Wala talmiju anfusakum, dan jangan kamu apa di situ? Memaki-maki, ya. Memanggil dengan sebutan yang buruk. Maksudnya apa nih Pak Nuryono? Sebutan buruk. Kenapa dilarang? Siapapun dipanggil dan panggilan buruk pasti tersinggung. Pincang kemana aja kok nggak datang? Ayo siapa nggak marah dipandang benggil gitu? Pasti marah lah. Maka wajar kalau Allah melarang kita, jangan. Miskin kemana aja nggak datang? Indahnya Allah memberikan aturan pada kita. Dijaga pribadi seorang, punya kelemahan bagaimanapun nggak boleh. Ya, ingat, kita pribadi masing-masing disadari atau tidak punya kelemahan, dan orang lain ya punya kelebihan daripada kita. Jangan menutup diri kita nih. Demi menjaga keutuhan jamaah, mari jaga apa kata Allah. Wala tanabaju bil alqab, bisal ismul fusuk ba'da iman. Sebutan seperti itu adalah yang jelek sesudah beriman. Setelah kita beriman beda dong bahasanya. Kalau dulu jahiliyah wajar nggak ngerti, belum tahu ayat, ya, belum tahu bagaimana hal Rasulullah. Setelah kita beriman menjadi jamaah, beda bahasanya. Apalagi sudah lama ditarbiyah selama ini. Bagaimana nggak indah orang melihat kita? Ya, bahasanya tidak pernah menyinggung orang lain, bahkan menyejukkan orang lain. Sekali lagi, ini adalah tugas kita semuanya. Wa malam yatub faulaika humul zalimun. Siapa saja yang tidak bertobat, ya, setelah tahu ayatnya, tahu hadisnya, kok masih jalanin aja, menjelekin saudara kita sendiri, maka mereka termasuk orang yang zalim. Dijaga jangan sampai kita termasuk orang yang zalim kepada siapapun. Ayat 12-nya, alaji ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadz-dzon. Kembali artinya kepada orang beriman. Wahai orang beriman, jauhi kebanyakan buruk sangka. Emang ada orang suka buruk sangka gitu padahal? Tuh lihat, dia mah enak, sering dibantu. Saya
Nggak pernah dibantu-bantu. Kok dia aja yang dibantu sih? Ini sudah buruk sangka. Ya, sangat pantas kalau Allah melarang kita beriman punya sikap buruk sangka kepada siapa saja. Inna ba'dal dzanni ismun. Sesungguhnya sebagian daripada perbuatan dosa. Kita berburuk sangka, ya, satu istri kepada istri yang lain, kita sudah dosa hukumnya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Apa tadi? Jangan mencari apa? Kesalahan orang lain. Kita manusia yang dhaif pasti punya kesalahan, tapi jangan dicari-cari. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Apa di situ? Jangan kamu menggunjing satu sama lain. Ini khususnya ibu-ibu nih, umumnya. Insya Allah kalau ibu yang beriman enggak ya? Istrinya A begini, istrinya B begitu, istrinya C begini. Lebih baik kita mengoreksi diri kita sendiri, itu akan lebih aman, ya, daripada kita menggunjing mencari kesalahan istri-istri jamaah kita. Mana ada jamaah lama, oh istrinya nggak aktif. Kita nggak tahu nggak kedatangan mereka tuh nggak, kenapa nggak tahu kita kan? Kan dugaan aja Pak Bu kan? Mungkin nggak datang karena sakit, bisa. Nggak datang mungkin karena ongkosnya nggak ada, bisa seperti itu. Jadi kalau sudah menduga duluan, ini bahaya. Jadi jangan kita mudah menduga-duga mencari kesalahan. Ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'ihi maitan fakaritumuha demuhu. Kata Allah, kalau kita suka menggunjing mencari kesalahan orang lain, sama seperti kamu memakan bangkai saudara kamu sendiri. Kok berani tega? Akhirnya apa? Orang yang kita gunjingin malah kita yang jelek. Maka lebih selamat kita sebagai pribadi suami kah istri kah, ya udah kita periksa diri kita sendiri, berusaha bagaimana lebih baik lagi. Nah itulah diantaranya yang Allah ingatkan. Sampai jam berapa tadi? 2:30. Ya, beberapa ayat yang tentunya ayat tadi diperingatkan, baik ayat perintah maupun juga larangan diingatkan kepada kita orang beriman, khususnya jamaah misi Islam, baik bapak-bapak maupun ibunya. Karena kita masih punya tugas yang berat, yang panjang, yang jauh, jaga uhuwah di antara pribadi dan istri-istri kita. Kuatkan uhuwahnya. Insya Allah ya, apa yang menjadikan cita-cita kita, istri kita mendukung, anak-anak kita mendukung, terwujudkan tempat ini akan lebih baik lagi, berkembang lagi,
Insya Allah. Kalau kita bisa masing-masing pribadi menjaganya. Terakhir, kembali ke surat As-Saff. Ayatnya ayat terakhir. Jadi diharapkan ada jamaah di antara sekarang ini menjadi jamaah yang bahasa kitanya jamaah yang siap membackup apapun menjadikan program kita. Sebagaimana pengikut Nabi Isa. Ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat thaifatun min bani Israil wa kafarat thaifah fayadna ladzina amanu ala aduhim fasbahu zahirin. Tolong dibaca Rusli. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan dinullah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong dinullah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Ini Rasulullah pun punya pendukung setia yang namanya kaum Ansor dan Muhajirin. Nabi Isa orang-orang Hawariyin. Nah, diharapkan pribadi kita sebagai jamaah, sebagai suami kah, istri kah, anak-anak, sebagai generasi kah, kita harus ya pendukung utama, ya tim sukses pertama terhadap keberadaan program daripada misi Sarmula Banten sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang beriman, jadilah kamu sebagai penolong-penolong. Kita berjamaah ngapain? Kan menolong Allah kan? Tujuan kita berjamaah, istri dan anak-anak kita itu dalam rangka untuk menolong dinullah. Sebagaimana tadi saya katakan, tujuan akhir kita adalah bagaimana menikmati hidup di bawah naungan syariat Islam. Hidup di bawah sistem daulah Islamnya. Itu harapan tujuan kita. Maka dibutuhkan jamaah yang siap membackup apapun menjadi kebutuhan jamaah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana ucapan Isa bin Maryam. Lil hawariyin, kepada pengikut setia, man ansori ilallah, siapa yang akan menolong dinullah? Ditanyakan oleh Nabi Isa. Ayo, siapa yang mau ikut menjadi penolong dinullah? Nah, kita pun juga merasa terpanggil dengan sebagaimana pengikutnya Nabi Isa. Qala al-Hawariyuna, menjawab pengikut setia Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami akan siap membela dinullah. Saya akan siap apapun ditugaskannya. Sekalipun harus megang pacul, siap. Walaupun harus belok-belokan, siap.
Ini kalau ada instruksi daripada imam ya, harusnya kita begini sikapnya. Kenapa? Kita jamaah yang setia. Sekalipun mengorbankan keluarganya, ya. Bukan karena patuh dan pabunya, karena instruksinya itu benar-benar sesuai dengan anjuran Allah Rasul itu. Fa'amana ta'ifatu min Bani Israil, maka beriman sebagian orang-orang Bani Israil, wa kafaru ta'ifah, dan ingkar sebagian. Maka kita tidak heran kalau ada yang mereka keluar dari jamaah. Kita nggak heran. Kenapa? Dia memang sudah tidak mau diatur atau juga tidak mau ikut dengan kita lagi. Merasa berat dan lain-lain. Tapi apa? Fayatna lajina amanu ala aduwihim. Maka Allah ya akan, apa bahasa kita, membuat orang itu gemetar dengan kita. Membuat takut dengan kita. Kenapa? Solidnya kita jamaah. Disiplinnya kita. Nah, ini yang harus akan datang. Ya seperti itu kita pribadi masing-masing. Agar kita nanti bersama-sama hasil apa yang kita perjuangkan sekarang ini, Allah berikan kemenangan. Fa'as bahu zohirin, maka Allah berikan kemenangan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia. Di zaman Rasulullah, Allah berikan kemenangan kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Di setiap para nabi dan rasul itu punya pengikut-pengikut setia. Oleh karena itu sekali lagi ya, mari jadilah jamaah yang setia, konsisten, siap berkorban, tenaga, pikiran, harta. Yang hakikatnya kita berkorban untuk dinullah. Jangan lihat pak jagatnya, jangan lihat pak abunya, jangan lihat pak ciptonya. Lihat dinnya, lihat tujuannya. Insya Allah ya, kita apa yang menjadikan cita-cita kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian diberikan ya jalan keluar andai kata mendapat kesulitan, sehingga Allah mudahkan segala-galanya, terbentuk daripada pesantren pendidikan, dan kita diberikan kemampuan untuk mengolahnya, bahkan mengembangkan daripada tempat ini, dengan catatan kalau kita semuanya adalah tujuan akhirnya dinullah. Karena kita yakin kalau tujuan kita dinullah, Allah pasti akan tolong. Sebagaimana ayat yang sering sampaikan guru kita, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang beriman, jika kamu menolong Allah, jawab syaratnya pasti Allah akan tolong kamu. Jadi jangan ragu-ragu. Ya, yakinkan kita masing-masing. Mari kita untuk berjuang bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadikan cita-cita semuanya. Demikian yang disampaikan pada kesempatan malam ini. Lebih kurang saya maaf. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.